Sa'adah Aceh cabang Gampong Tengah yang telah menyelenggarakan acara Milad Darus Sa'adah yang ke-54. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami sampaikan kepada seluruh pimpinan Darus Sa'adah, baik cabang, asyari maupun isyrafi. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami selanjutnya kepada seluruh Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menilai kami dengan seadil-adilnya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirah yang berbahagia, di zaman sekarang ini, di tengah derasnya arus globalisasi, manusia semakin lupa. Pornografi dan porno aksi menjadi santapan sehari-hari, memamerkan tubuh yang super seksi dengan alasan hak asasi. Azab bukan lagi hal yang menakutkan, salat dianggap sebatas permainan, dosa sudah menjadi perhiasan, iman bukan lagi sebuah kedamaian, Allah semakin dilupakan. Inilah gambaran zaman yang semakin berkembang. Lantas apa yang harus kita perbuat pada manusia yang bangga dengan perilaku bejat? Maka dari itu kami sepakat ingin mengangkatkan sebuah syarhil Quran yang berjudul Wanita dari Masa ke Masa, dengan landasan surah Al-Ahzab ayat 59 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirah yang berbahagia. Ayat tersebut menginformasikan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap kaum wanita untuk menutupi auratnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di era modern yang katanya serba keren, di era globalisasi yang katanya serba seksi, dengan segala propaganda yang telah meluluhlantahkan nilai-nilai moral di seluruh dunia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirah yang berbahagia, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Jami'ul Bayan, yakni sebuah konsekuensi logis bagi wanita muslimah untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap moral. Tetapi dengan seiring kemajuan zaman, banyak remaja-remaja, pemuda-pemudi, sampai orang tua sekalipun telah diiringi dengan nilai-nilai materialisme yang menjunjung tinggi hedonisme tanpa melibatkan nilai-nilai agama sekalipun. Bahkan ironisnya, yang menjadi teladan bukan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kehidupan glamor para artislah yang menjadi inspirasi. Budaya berpakaian ala barat sudah menjadi rujukan mode, sehingga menjamurlah mode-mode jahiliyah di abad modern dengan mengumbar-ngumbar aurat dan memamerkan kecantikan fisik kaum wanita. Ini merupakan kerusakan perilaku, kerusakan moral, bahkan kerusakan akhlak. Wahai kaum wanita, jangan bangga dipanggil cantik, dibilang seksi, dan disukai banyak pria, karena sesungguhnya barang murah pada peminatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sidang pendengar yang kami hormati, tidak dapat kita pungkiri pornografi saat ini bukan hanya sebatas berpakaian serba mini, tetapi juga diikuti dengan aksi-aksi yang memancing syahwat kaum lelaki. Mereka tetap tampil seperti monyet di abad manusia. Mereka terobsesi untuk disebut gadis modern yang seksi. Mereka membuat pakaian seketat mungkin agar membentuk lagu-lagu indah, dan buatlah busana yang transparan agar wilayah terlarang bisa menikmati lewat sorotan matahari. Mereka tidak sadar bahwa kecantikan tidak akan abadi. Suatu saat nanti wajah nan ayu, kulit yang mulus, rambut yang hitam berkilau, dan suara yang halus mendesah akan sirna, lalu berganti fitrah ketuaan yang akan merubah semua kebanggaannya. Ironisnya, kemunduran ini mereka sebut sebagai kemajuan. Pornografi dan pornografi dianggap seni, perzinahan dianggap zamannya, dan aborsi dianggap hak asasi. Maka lahirlah generasi-generasi instan, yakni generasi yang tak memiliki kepedulian terhadap moral. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirah yang berbahagia, dari syarahan kami tadi dapat diambil sedikit kesimpulan. Perempuan adalah moralis Islam. Apabila moralis suatu bangsa itu baik, maka baik pula bangsa kita. Dan apabila moralis suatu bangsa itu hancur, maka hancur pula bangsa kita.
Orang bijak berkata, rusak pondasi rumah binasa, rusak pekerti bangsa biasa. Maka dari itu, marilah kita introspeksikan diri, mulai dari diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Maka oleh karena itu, kita harus bangkit, bangkit dan bangkit. Maka dari itu, marilah kita mengapresiasikan ajaran Islam seluas dan mendalam, karena sesungguhnya perempuan adalah makhluk Allah yang lemah lembut. Wanita soleha tugasnya hanya untuk menjadi seorang istri yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari grup 3 di Beskol, utusan dari SMP Darussaada Kampung Timah, ingin mengundurkan diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian 260 yang bernama Alia Salsabila sebagai pensyarah, Fakira Syatila sebagai tilawah, dan Nadla Agnia sebagai sari tilawah. Utusan YPI Darussaada Aceh SMP Gampung Tengah Sawang, Kabupaten Aceh Utara.